Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizatullah Ahmad dengan NIM akhir 3082. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang remedi PBO. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal tipe C. Nah, pertama-tama kita memahami soalnya dulu. Jadi di sini kita disuruh membuat program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan konsep CRUD dengan menerapkan pilar OOP dengan eh, enkapsulasi, inheritance, dan abstraction. Nah, fitur-fitur yang harus diimplementasikan adalah create, menambah data mahasiswa. Jadi, di dalam create ini, program dapat menambahkan data mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan jurusannya. Dan NIM harus unik, tidak boleh duplikat. Yang selanjutnya yaitu read untuk melihat data mahasiswa. Jadi, pada fitur kedua ini, dia harus menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Jika belum ada data, menampilkan belum ada data mahasiswa. Dan selanjutnya, dia harus, kita harus membuat update untuk mengedit data mahasiswa dan dapat mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika NIM tidak ditemukan, tampilkan pesan error. Selanjutnya yaitu delete. Nah, di dalam delete ini kita dapat menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Jika NIM tidak ditemukan, maka menampilkan pesan error juga. Nah, yang terakhir yaitu kita membuat menu. Pada program ini memiliki menu utama dengan pilihan 1, 2, 3, 4, 5 seperti data berikut. Dan kita mendapatkan hint berupa program menyimpan data langsung menggunakan list. Nah, sekarang eh, sudah kita sudah ada di kode saya. Jadi yang pertama saya membuat public kelas orang yang abstrak. Jadi karena abstrak dia harus memiliki override untuk mengambil fungsi yang kosong. Jadi di dalam kelas abstrak ini dia memiliki kelas kosong yang bisa di override di kelas inheritance-nya atau di kelas anakannya. Nah, jadi di dalam kelas orang ini dia memiliki public string name dan nama sebagai enkapsulasi agar menjadi lebih aman dan tidak bisa diubah dari luar. Dan ini memiliki konstruktor yang meminta parameter name dan nama. Jadi eh, setelah memanggil kelas orang ini dia dapat menambahkan nama dan name ini ke dalam enkapsulasi ini. Nah, selanjutnya ada abstract void display ini yang bisa diisi di bagian inheritance-nya menggunakan override, menggunakan overriding. Jadi eh, selanjutnya saya membuat kelas mahasiswa yang inheritance dengan kelas orang atau anakannya dari kelas orang yang ada di sini. Nah, jadi di dalam kelas mahasiswa ini memiliki string jurusan yang dienkapsulasi juga agar menjadi lebih aman. Dan dia memiliki konstruktor yang meminta name, nama, dan jurusan. Dan dia terhubung di eh, kelas mothernya atau di kelas orang tuanya untuk mengakses name dan namanya. Dan dia di sini dia mendeklarasikan variabel jurusan yang ada di atas ini menjadi jurusan yang diminta di dalam konstruktor. Nah, selanjutnya ini dia mengoverride dari menu display yang ada di kelas orang dan mengisinya menjadi konsolok untuk menampilkan NIM, nama, dan jurusan. Nah, selanjutnya yaitu eh, public class database ini yang berisi private list mahasiswa. Jadi di dalam kelas database ini dia memiliki list mahasiswa yang private. Jadi list mahasiswa ini hanya bisa diakses di dalam kelas database ini. Nah, dan di dalam kelas database ini memiliki beberapa fungsi atau metode. Yang pertama yaitu menambah mahasiswa yang menerima parameter NIM, nama, dan jurusan. Dan di dalam jurusan ini menambah mahasiswa ini dia memvalidasi NIM dulu. Tag NIM ini adalah sebuah fungsi yang ada di bawah. Nah, di sini dia
private bool, jadi dia memvalidasi, mengecek NIM yang dimasukkan atau diinputkan apakah sudah ada di dalam list mahasiswa yang ada di kita yang ada di sini atau belum. Jika sudah ada, maka dia akan mereturn 0. Jika belum ada, dia akan mereturn jika ada, dia akan mereturn true. Jika tidak ada, dia akan mereturn false. Nah, jika dia ada, maka atau true, jika dia true, maka dia akan mengeprint atau memunculkan tulisan gagal NIM sudah terdaftar dan mereturn kosong ini. Nah, ketika cek NIM ini false, maka dia akan lari ke bawahnya yang berisi mahasiswa, list mahasiswa, add new mahasiswa, NIM, nama jurusan. Jadi dia menambahkan NIM nama jurusan ke dalam list private list mahasiswa di sini. Dan dia memunculkan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi lagi lihat data. Nah, di dalam metode lihat data ini, jika list mahasiswanya ada 0, maka dia akan mengeprint atau memunculkan tulisan belum ada data mahasiswa dan mereturn kosong. Ketika list mahasiswa lebih dari 0, maka dia akan memunculkan data mahasiswa. Jadi di sini dia akan meloop semua data mahasiswa yang ada di dalam list mahasiswa dan dia akan ditampilkan menggunakan fungsi display. Nah, fungsi display ini juga ada eh, di sini. Nah, yang ada di eh, kelas mahasiswa, kelas orang, maksudnya anakannya. Jadi dia menampilkan semuanya menggunakan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi update mahasiswa menggunakan parameter NIM. Jadi pertama-tama dia akan mengecek apakah data mahasiswa tersebut ada di dalam database. Jika tidak ada, maka dia akan memunculkan data tidak ditemukan dan mereturn kosong. Namun ketika datanya ada, dia akan memunculkan masukan nama baru. Setelah itu dia akan memasukkan hasil yang diketikkan oleh user ke dalam string nama baru ini dan memunculkan lagi jurusan baru dan memasukkan ketikan inputan dari user tadi ke dalam string jurusan baru dan dia akan memasukkannya ke dalam eh, kelas kelas mahasiswa ini. Jadi dia akan mengubah datanya menjadi data yang telah dimasukkan dan dia akan memunculkan data berhasil diupdate. Nah, selanjutnya yaitu ada metode hapus mahasiswa menggunakan string juga NIM. Jadi eh, di dalam metode hapus mahasiswa ada memvalidasi list mahasiswa, mencari NIM-nya apakah ada ataukah tidak ada. Jika mahasiswa atau NIM yang dimasukkan tadi tidak ada di dalam list mahasiswa, maka dia akan memunculkan data tidak ditemukan dan mereturn kosongan seperti ini. Namun, jika datanya tersebut ditemukan atau ada di dalam list mahasiswa, maka list NIM yang ada di dalam list mahasiswa ini dia akan dihapus datanya. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi yang tadi. Baik, selanjutnya yaitu di kelas program. Jadi, di kelas program ini dia mengambil semua apa namanya kelas yang ada di atasnya. Nih, kelas database DB sama dengan new database. Dia memanggil kelas database dan disimpan ke variabel DB. Dan dia membuat bool keluar false. Ini untuk memvalidasi apakah user ingin keluar dari menu ini ataukah tidak. Lalu dia akan mengelup tanpa batas menggunakan while. Nah,
jika keluarnya masih false, dia akan selalu mengeprint ini menu, dia akan mengeprint menu ini. Jadi ada pilihan 5 pilihan dan user diminta untuk menginput pilihannya antara 1 sampai 5. Dan pilihan tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, di sini user dapat memilih ada 5 pilihan. Yang pertama adalah memasukkan atau menambah mahasiswa. Jadi di dalam pilihan pertama yaitu user dapat menambahkan mahasiswa atau data mahasiswa ke dalam database yang sudah disediakan. Nah, dia akan diminta untuk memasukkan NIM, nama, dan jurusan. Setelah dimasukkan, dia akan memasukkan data yang telah dimasukkan user tadi ke dalam fungsi tambah mahasiswa di sini. Nah, dan menu yang kedua yaitu lihat mahasiswa. Jadi di dalam menu yang kedua ini dia akan memanggil lihat data, fungsi lihat data di dalam database tadi. Jadi dia akan mengelis data-data yang ada di dalam list data mahasiswa. Nah, yang ketiga yaitu update mahasiswa. Nah, pada menu yang ketiga ini user eh, sistem akan memunculkan data mahasiswa yang ada di dalam database. Setelah itu, user diminta untuk memasukkan NIM untuk mengubah datanya. Misal NIM-nya nanti kita akan coba. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat atau hapus data mahasiswa. Nah, sistem akan memunculkan NIM tabel data yang ada di tabel mahasiswa yang ada di database mahasiswa, data mahasiswa, dan diminta untuk memasukkan NIM yang ingin dihapus. Nanti setelah dimasukkan, maka akan dikerjakan oleh sistem apakah NIM itu ada atau bagaimana, dan nanti divalidasi oleh sistemnya. Setelah itu akan dihapus jika ada, dan jika tidak ada, maka akan memunculkan error. Nah, jika memilih yang kelima, jadi dia akan keluar dari program ini. Nah, karena di sini keluarnya menjadi true, jadi while-nya ini kan ini ada tanda seru, berarti tidak atau kebalikan. Misal, jadi ini yang pertama keluar ini false, jadi karena kebalikannya false, jadi ini true. Nah, jadi jika memilih case kelima, dia akan keluar dari program. Namun, ketika user tidak memilih eh, apapun yang ada di case ini, dia akan memunculkan pilihan tidak valid. Nah, dan di sini juga akan dicek lagi jika user belum keluar atau masih true, masih false maksudnya yang ada di sini. Jadi dia masih awal, dia tidak memilih nomor 5, dia akan memunculkan tekan enter untuk kembali ke menu. Baik, jadi sekarang kita akan lanjutkan ke dalam eh, kita akan mencoba fitur yang telah kita buat, program yang telah kita buat, yang saya buat. Nah, yang pertama yaitu menambah mahasiswa. Jadi di sini user akan dimintai memasukkan NIM. Misal di sini saya akan masukkan dan memasukkan nama. Setelah itu dan diminta memasukkan jurusan. Nah, lalu jika datanya terisi dengan benar, maka akan memunculkan data berhasil ditambahkan dan tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, dia akan kembali ke menu lagi. Dan jika kita lihat di dalam data mahasiswa, nah, dia akan memunculkan data mahasiswa yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menu yang ketiga yaitu update mahasiswa, dia akan memilih dan menampilkan semua data yang telah kita masukkan tadi dan user diminta untuk memasukkan NIM yang akan diubah. Nah, lalu diminta untuk memasukkan nama baru, lalu disuruh
atau diminta untuk memasukkan jurusan baru. Nah, setelah itu jika datanya sudah terisi semua, maka akan memunculkan data berhasil diupdate. Nah, setelah itu untuk menuju yang keempat yaitu menghapus mahasiswa. Nah, dia akan juga memunculkan semua data yang telah kita masukkan tadi. Nah, karena tadi setelah kita ubah namanya menjadi Ahmad dan jurusannya menjadi sistem informasi, maka data yang ada di dalam list data mahasiswa ini telah diubah. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan NIM yang ingin dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Dan jika kita lihat di dalam list mahasiswa, dia akan menghilang, belum ada data mahasiswa. Jadi data mahasiswanya itu benar-benar dihapus. Nah, setelah itu ketika user memilih pilihan lebih dari 5, maka pilihan tidak valid. Dan ketika user memilih angka 5, dia akan keluar dari program. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan video yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan eh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.